Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau coba kasih review tentang Huawei Band 6 kalau diadu sama si Mi Band 6. Jadi kayak emang kedua band ini tuh mirip banget dan harganya pun mirip-mirip. Jadi buat pertimbangan kalian apa aja persamaannya dan kira-kira kelebihannya apa aja masing-masing. Langsung aja di Sistera, Gadget Review. Untuk pertama-tama kita ngomongin bagian desainnya dulu ya. Si Huawei Band 6 ini tuh desainnya kalau kalian langsung lihat itu pasti langsung lihat, oh layarnya jauh lebih gede ya daripada si Mi Band 6. Padahal enggak juga, memang layarnya dia terlihat seperti lebih lebar ya. Tapi kalau dilihat bener-bener ukurannya itu sebenarnya cuma 1,47 inch dengan nggak ada bezel ya. Sekarang udah tipis banget bezelnya. Kalau dibandingin dengan Mi Band dia 1,56 inch. Cuma Mi Band ini layarnya masih kayak pil yang memanjang gitu. Dan kalau dilihat ini jadinya kelihatan kayak gedean si Huawei Band. Dan menurut gue sih navigasinya lebih enak di si Huawei Band ya, karena emang jadi gue gede, pencet tombolnya itu juga lebih enak. Jadi terus juga dia ada tombol home ya buat navigasinya, itu menurut gue sih lebih gampang aja, jadinya nggak usah swipe mulu kalau mau ganti-ganti. Kalau misalnya dibilang kualitas layarnya, dua-duanya sama-sama AMOLED dan ketajamannya pun mirip-mirip. Dan kalau buat brightness-nya pun dua-duanya dipakai di luar ruangan juga nggak ada masalah. Cuma dua-duanya ini nggak ada auto brightness ya, jadi harus setting manual buat ketajaman ininya sih, apa sih, sinarnya gitu, buat ngatur mau di luar ruangan. Tapi nggak ada masalah buat dipakai di luar ruangan, masih oke dua-duanya. Kalau ngomongin talinya, si Huawei Band 6 ini juga talinya menurut gua sih lebih enak ya, karena dia cara makainya kayak jam konvensional kayak biasa, dan juga karet rubbernya ini lebih licin ya, berasa kayak si Garmin. Kalau kalian pernah pakai band Garmin itu feelingnya kayak gitu, cara makainya langsung kaitin gitu. Beda dengan si Mi Band yang cara pakainya harus pakai kayak dimasukin dan ada pinnya gitu. Ini gue sih agak susah sih makainya, suka sering nggak masuk aja kalau nggak lihat. Jadi kalau bilang dari tali, gue bilang pun bagusan si Huawei. Tapi kalau dibilang kenyamanan makainya, nah ini lain nih. Karena layarnya yang berasa lebih gede ini, dan menurut gue jadi si Huawei Band ini kayak rada-rada nanggung ya. Ini nggak kayak band, nggak kayak watch, dia kayak lebih gede aja. Buat sebuah band ini menurut gue terlalu gede, jadi buat dipakai itu rada ganjel. Dan juga kalau kalian pakai, kayak gue yang suka pakai sambil mandi, atau kalau itu udah pasti abis basah itu pengennya dilepas. Beda sama Mi Band ini kan kecil banget, jadi kayak nggak berasa pakai apa-apa. Jadi buat kenyamanan make gue pilih si Mi Band, tapi ya itu sih selera sih. Untuk bagian UI-nya gue bisa bilang di Huawei Band ini tuh berasa lebih smooth ya, dan lebih responsif gitu, kayak buat navigasi pindah-pindah layarnya atau buat baca layarnya pun informasinya terasa lebih enak aja, lebih minimalis, angka-angkanya gitu lebih gampang dilihat. Kalau berbanding di Mi Band itu gue berasa kayak angka-angkanya kecilan dan terlalu detail dengan layar segitu kecil. Informasinya kayak apa ya? Ya susah aja itu kecil-kecil. Jadi kan kalau emang kalian mau informasi lengkap banget kan bisa buka dari handphone buat lihat aplikasinya. Di Huawei Band ini informasinya cukup dan lebih menarik, dia punya gambar-gambar UI-nya. Jadi di sini gue pilih si Huawei Band. Terus untuk navigasinya sendiri pun tadi kan gue juga udah bilang si Huawei Band ini menurut gue lebih unggul karena punya tombol home. Jadi bukan kalau udah ke dalam-dalam kalian bisa buka aplikasinya, tinggal pencet home dia ke layar depan lagi. Dua-duanya di sini udah support raise to wake, tenang aja. Tapi di Huawei Band perlu diingat dia nggak ada fitur tap to wake, beda sama Mi Band. Jadi di Huawei ini ngandelin tombol home, sedangkan di Mi Band bisa di tap aja langsung layar nyala. Sayangnya di Huawei Band ini kalah di bagian watch face-nya menurut gua. Watch face-nya itu banyak yang berbayar dan emang menurut gua juga nggak sebagus di Mi Band. Mi Band itu menurut gue sih keren sih, ada Evangelion, ada si Miku. Kalian bisa lihat reviewnya sendiri deh, gue bilang watch face-nya bagus banget. Dan ini gue pakai pun yang Miku gue suka banget. Untuk di bagian kesehatannya pun udah mirip-mirip, dua-duanya ini udah ngedukung yang namanya oksigen SpO2 ya, buat lihat kadar oksigen dalam darah, jadi nggak perlu pakai oximeter lagi. Itu emang udah kekinian dan wajib banget buat zaman corona kayak gini buat lihat oksigen. Cuma buat kecepatannya di sini pun gue rasa lebih cepat di pakai Huawei Band, tapi ya itu cuma beda beberapa detik lah, kemungkinan bisa diperbaikin lagi ntar kalau ada update mungkin ya di software Resimi. Tapi dua-duanya udah mirip, ada heart rate juga, terus juga bisa buat ngukur kalori, langkah yang buat kesehatan normal-normal itu semua pasti ada. Dan untuk sleep tracking, nah buat sleep trackingnya sendiri di Huawei di sini gue ngerasa lebih detail buat dapetin informasinya kalau dibandingin di Mi Band. Cuma ya itu sekali lagi karena si Huawei Band ini ukurannya rada gede ini, jadi kalau buat pakai sambil tidur itu ganjel sih. Gue cuma pakai satu kali doang dan gue rada nggak tahan sih buat tidur, nggak betah aja gitu, ada barang gede gini ganjel kalau lagi tidur. Kalau jam kan rata-rata kan pasti gue taruh juga kalau tidur kita sambil ngecas gitu. Nah kalau buat fitur olahraganya, ya ini gila nih, di Huawei Band ini support sampai 96 macam olahraga. Gila, itu banyak banget sih, udah kayak segala olahraga udah pasti ada. Di Mi Band sendiri tadinya juga udah cukup banyak, ada 30 macam, cuma di Mi Band ini
apa 30 macam, kalau dibanding 96 kayak nggak ada apa-apanya sih. Terus juga gue udah lihat beberapa reviewer lain yang agak bingung cara fitur bagian si Huawei ini olahraga carinya di mana. Gue ajarin di situ, cari di bagian plus di other ya di Huawei itu buat tambahin fitur olahraganya banyak banget. Dan kedua-duanya ini nggak support GPS ya, jadi memang harus pakai GPS terpisah alias ngebonceng di handphone, karena buat harga segini atau band jarang yang ada fitur GPS di dalamnya. Jadi selanjutnya tinggal ngomongin kesamaannya deh. Itu tadi beberapa yang berbeda. Selanjutnya kesamaannya itu dari bagian baterainya. Dua-duanya ini band ini support sampai 14 hari untuk sekali pengecasan ya. Dan itu menurut gue udah gila sih, 2 minggu itu lama banget. Terus juga kalau untuk ngecasnya pun dua-duanya di sini pun menggunakan charger magnetik bawaannya yang dicolok ke USB lagi. Jadi dua-duanya nggak bisa pakai micro USB maupun Type C gitu, harus bawa kabel chargernya sendiri. Terus kalau misalnya buat notifikasi aplikasinya pun dua-duanya di sini juga belum bisa ngebales, jadi cuma bisa baca aja. Buat angkat telepon gitu juga masih nggak bisa, cuma mau notifikasi aja. Dan ya gitulah, cuma buat baca-baca notifikasi, buat aplikasi-aplikasi gitu, buat baca message maupun WA, semua sama-sama aja fiturnya. Kalau buat fitur-fitur dasar yang kayak lihat weather, lihat apalah, kayak baca stopwatch, timer tuh semua sama fiturnya. Jadi menurut gua itu fitur yang basic, gua nggak akan bahas lagi. Terus conclusionnya gimana dong? Jadi kalau ditanya bagusan mana? Nah ini yang bingung nih. Ini dua-duanya pun price range-nya harganya sama-sama aja. Waktu di baru keluar itu kedua-duanya sekitar 550.000. Sekarang kalau kalian pintar-pintar cari bisa dapetin di bawah 500, atau ya anggaplah 500.000 nih, harganya sama-sama aja. Kalau bilang pilih mana, ini sih rada-rada bingung sih. Kalau gua orang awam, gua jujur bilang gua mungkin akan lebih pilih si Huawei Band, karena di sini layarnya gede itu gimana pun juga visual ya, kita mata itu ngelihat lebih enak, dan juga emang buat smoothness-nya itu lebih enak buat navigasi gini gitunya. Cuma kalau gua itu udah punya watch, gua pribadi pakai Apple Watch, dan gua lebih cari band buat kayak secondary ya. Kadang-kadang gua pakai yang di rumah, gua seharian gua males pakai jam lagi, dipakai buat tidur berat. Jadi menurut gue di sini yang benar-benar purpose-nya sebagai band itu ya si Mi Band ini, karena emang ukurannya kecil. Cuma ya itu tadi beberapa ada plus minusnya, itu kan kembali lagi ke kalian sih. Kalau misalnya emang kalian nggak punya watch, atau mungkin orang yang nggak suka pakai jam tapi pengen pakai band aja satu, itu gue rasa sih lebih pilih si Huawei ya. Kalau misalnya kalian emang udah lebih biasa pakai jam normal, mungkin udah jam ya tau lah, banyak orang yang ngelihat kayak pakai watch itu kan terlalu geek banget, pakai jam normal ya kayak macam G-Shock atau whatever gitu. Mungkin pakai bandnya lebih cocok ke si Mi Band karena ukurannya lebih kecil dan lebih low profile aja sih gitu. Tapi itu kembali lagi ke selera masing-masing kalian, dan dua-duanya menurut gua itu sama-sama bagus, dan ini nggak ada yang salah, dua-duanya perfect banget. Kalau kalian kira-kira ada komentar lain, boleh tulis komentar di bawah ya. Gitu aja dulu, jangan lupa klik like and subscribe ya, dan juga bolehlah tulisin komen lah, sepi banget komen gua. Ya cuma say hi juga nggak apa-apa, kalau nggak mau nanya, mau ngasih komentar, yang penting ramein aja komen. Gua Agus, this is Gadget Review. See you next time.